Jadi data kita untuk setoran PAD dari BUMD itu per tahun hanya sekitar 490 miliar. Oke. Sedangkan dari provinsi yang tetangga itu sudah mencapai 700 miliar Tetangga lebih. banyak Pak, Sumatera, Kalimantan, Jawa Tengah, Jawa Tengah. Oke. 700 miliar lebih. Jadi ya tentu ini menjadi keprihatinan kita bersama, khususnya di DPRD Provinsi Jawa Timur, bahwa kita sebagai provinsi besar Jawa Timur ini tertinggal dari provinsi sebelah dari sisi setoran PAD BUMD. Kemudian ada lagi BUMD-BUMD yang mungkin perlu dioptimalisasi, Mbak. Oke. Ya, jadi misalnya seperti di bidang migas, misalnya begitu ya. Karena bidang migas ini hari ini kita tahu adalah salah satu sektor favorit, sektor energi ini. BUMD kita yang di bidang migas adalah Petrogas Jatim. oke. Ya. Nah, dari eksternal mungkin kita ada BPK dan mungkin APH yang lain. Sehingga ini akan kita himpun untuk memberikan rekomendasi yang tepat sasaran. Oke. Karena pansus ini niatnya semata-mata adalah untuk meningkatkan PAD. Harusnya pemerintah Provinsi Jawa Timur ini memiliki badan khusus pembina BUMD. Oke. Karena hari ini yang terjadi adalah BUMD ini dibina di Biro Perekonomian, Oke. di mana tugasnya itu juga menjadi anggota TPID, kemudian dia mengawasi membina dinas perindustrian perdagangan dan sebagainya. Jadi Iya. terlalu bias gitu. Cobalah bentuk seperti di Jakarta, hari ini adalah dia punya badan pembina BUMD. Ya tentunya tidak semua solusi dari problem adalah menutup, ya kan? Pasti kita harus mencari solusi yang paling tepat. Betul. Dan itu untuk di pansus ini memang kita akan menggandeng beberapa pihak selain akademisi di bidang keuangan, kita juga akan menggandeng praktisi-praktisi bisnis mungkin Oke. yang bisa memberikan masukan kepada kita semua apa yang sebenarnya bisa dilakukan, peluang bisnis apa yang bisa untuk mengenjot PAD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Jawa Timur, kembali berjumpa dalam podcast DPRD Jawa Timur. Dan kali ini saya Aulia Mawardika. Seperti biasa kita akan membahas isu-isu penting yang sedang menjadi perhatian publik. Dan ini langsung dari sudut pandang para pemangku kebijakan di DPRD Jawa Timur. Dan kali ini saya akan menghadirkan Bapak Pranaya Yuda Mahardika, Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Jawa Timur, sekaligus anggota Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur. Betul. Baik, baru-baru ini DPRD Jawa Timur resmi membentuk panitia khusus BUMD untuk melakukan pendalaman evaluasi perbaikan tata kelola dan juga ini adalah langkah yang cukup menjadi sorotan karena menyangkut langsung kontribusi BUMD. Dan kita juga mengetahui langkah ini dilakukan mungkin diantaranya juga karena ada temuan-temuan penyelewengan yang terjadi di BUMD Jawa Timur. Kalau ketawa berarti betul ya Bapak. Nah, untuk mengulas lebih jauh apa saja pekerjaan pansus, lalu juga apa yang menjadi prioritas, serta bagaimana dampaknya terhadap keuangan Jawa Timur, kita akan langsung saja membahas ke pertanyaan yang pertama. Sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar Provinsi Jawa Timur, dan tentunya ini juga menjadi inisiator dalam pembentukan pansus BUMD hari ini. Apa yang melatar belakangi sampai harus membentuk pansus? Wah, ini sudah dibahas penyelewengan apa ini? artinya segenting itu begitu Pak? Tentu, kalau kita ngomong pansus, sebetulnya kita melihat dulu dari data, Mbak. Jadi data kita untuk setoran PAD dari BUMD itu per tahun hanya sekitar 490 miliar. Oke. Sedangkan dari provinsi yang tetangga itu sudah mencapai 700 miliar Tetangga lebih. banyak Pak, Sumatera, Kalimantan, Jawa Tengah. Jawa Tengah, oke. 700 miliar lebih. Jadi ya tentu ini menjadi keprihatinan kita bersama, khususnya di DPRD Provinsi Jawa Timur, bahwa kita sebagai provinsi besar Jawa Timur ini tertinggal dari provinsi sebelah dari sisi setoran PAD BUMD. Sebetulnya itulah dasar atau fondasi kita ingin menggulirkan panitia khusus. Kalau boleh saya lengkapi, judulnya adalah Panitia Khusus Pembahas Kinerja BUMD. Oke. Ya, itu. Panitia khusus Pembahas kinerja BUMD. Baik. Hanya itu saja alasan sampai akhirnya harus dibentuk pansus begitu? Teman-teman DPR pasti sudah tahu juga bahwa sebelumnya ada temuan-temuan yang cukup menjadi sorotan dan angkanya juga cukup besar.
Ya itu viral ya. Sudah ini ya. Tentu. Oh, sudah menggali lebih dulu. Iya, iya, iya. Tapi kalau kita bicara temuan atau kasus atau penyelewengan, tentunya itu tidak lepas dari APH. Jadi Oke, kita akan coba pisahkan nanti mana yang memang menjadi ranah APH, mana yang menjadi ranah politis oke. dari DPRD khususnya Pansus sendiri. BUMD Jawa Timur hari ini total ada berapa, Pak? Ada 9 BUMD. 9-9-nya menguntungkan atau menghabiskan uang? Kalau dibilang menguntungkan tentu menguntungkan, Mbak. Sehingga Oke, kita bisa mencapai 491,5 miliar. Tapi tentunya kita harus melihat optimalisasi. oke. Nah, optimalisasi dari sisi lain, di mana tadi dilihat provinsi tetangga yaitu Jawa Tengah Iya, dengan komposisi yang hampir sama posturnya. Mereka 700 punya M. bank, BPD, mereka punya BPR, mereka punya gas atau migas, mereka punya aneka usaha, hampir sama persis dengan Jawa Timur. Tapi mereka bisa 700 miliar lebih, kenapa kita baru 490 miliar? Ini yang harus dibahas. Oke. Ya. Media menyebutkan bahwa pansus ini akan bekerja di awal Desember. Apa tahapan awal kerja pansus yang direncanakan, Pak? Ini spill ya berarti ya. Iya dong, kita duluan. Oke. Jadi kalau untuk pansus memang kita baru rapat sekali, Mbak. Yaitu Oke, adalah pembentukan pimpinannya dulu. Pimpinannya ada 3 orang dan tentunya setelah itu kita akan rapat pertama yang itu akan membahas timeline ya, tentunya. Jadi jadwal dari pansus yang akan insya Allah akan bekerja selama 6 bulan oke. dalam rangka untuk mencari fact finding, juga memberikan rekomendasi-rekomendasi yang itu akan berguna bagi pengembangan BUMD ke Artinya depan. sampai pertengahan tahun 2026. Insya Allah seperti itu ya. Oke. Dalam penentuan prioritas, pansus juga akan memilah pasti BUMD mana yang kira-kira perlu mendapat sorotan lebih begitu atau mendapatkan catatan dan juga evaluasi penuh begitu dari DPRD. Sebenarnya BUMD mana yang cukup menjadi sorotan? Tentunya kita melihat dulu apple to apple-nya harus sama-sama. Misalnya seperti misalnya gini, kita lihat Bank Jatim. Bank Jatim ini adalah bank BPD yang hari ini menempati posisi ranking kedua nasional. Oke, Nah, sehingga kita harus lihat dulu kalau tadi misalnya kita bandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah. Jawa Tengah punya Bank Jateng. iya, Bank Jateng ini setoran PAD-nya itu kalah dari Bank Jatim sebetulnya. oke, Jadi dari 700 miliar sekian di Jawa Tengah itu, dia justru kontribusi banknya tidak sebesar Bank Jatim. oke. Sehingga Bank Jatim ini menurut pandangan kami, terlepas dari apa yang beredar tadi dibahas di awal, saya dikulik tentang penyelewengan dan sebagainya, itu Walaupun Bapak tidak mau membahas itu. tidak, itu bukan ranah kita. Baik, silahkan. Ya. Kita membahasnya bahwa mereka sudah bekerja secara optimal. Oke, Walaupun tentunya ada 1-2 titik yang itu pasti perlu pembenahan dan itu adalah tugas kami. Anggota DPRD itu di hire adalah memang untuk mengawasi, melakukan fungsi pengawasan sehingga itulah nanti akan menjadi fokus kita di bank. Kemudian ada lagi BUMD-BUMD yang mungkin perlu dioptimalisasi, Mbak. oke, Ya, jadi misalnya seperti uh, di bidang migas, misalnya begitu ya. Karena bidang migas ini hari ini kita tahu adalah salah satu sektor favorit, sektor energi ini, BUMD kita yang di bidang migas adalah Petrogas Jatim. oke, Ya, tentunya banyak yang bisa dioptimalisasi di sana. Kemudian juga dari aneka usaha. Aneka usaha itu kita punya lagi anak-anak usaha. oke. Ya, banyak sekali. Jadi kalau bicara BUMD, ada 9 BUMD dan sepengetahuan kami anak usahanya itu total sekitar 20 anak usaha, Mbak. Oke. Dan dalam penentuan prioritas, pansus ini akan memilah BUMD berdasarkan kondisi masing-masing. Apa kriteria yang objektif begitu yang dipakai untuk mengklaster BUMD tersebut nantinya? Ya pasti salah satunya adalah setoran PAD, Mbak. Oke, Ya, jadi kita juga akan coba cek ya di berbagai instansi termasuk BPKAD misalnya, apakah setoran PAD-nya ini lancar atau enggak. Itu betul. pasti juga adalah salah satu poin. Kemudian jumlah PAD-nya, nominal PAD-nya itu seberapa tinggi ya, Oke, dibandingkan dengan potensi yang mereka miliki. Dibandingkan lagi dengan penanaman modal dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, penyertaan modalnya entah itu berupa cash ataupun berupa aset atau diimbrengkan, itu kita akan coba bandingkan. oke. Nah, kalau ini sudah optimal, tentunya apalagi untuk menggenjot gitu. Tapi kalau yang ternyata masih jauh dari optimal, nah ini kira-kira salahnya di faktor apa yang harus kita benahi. Apakah Gitu. pembahasan dalam pansus BUMD ini juga termasuk
mungkinkah Jawa Timur tuh butuh BUMD baru begitu? Karena jika yang menjadi tolak ukur adalah Jateng, Jateng bisa jadi jumlah BUMD-nya mungkin lebih banyak begitu. Artinya dia lebih banyak sektor yang akhirnya dinaungi dan menjadi sumber pendapatan untuk Jateng sendiri. Kalau kita melihat BUMD baru ya tentunya kita harus melihat tren hari ini. Oke. Pertama, tren bahwa bisnis di sektor properti itu tentunya hari ini diminati. Sudah ada sebetulnya, kita punya JGU, Jatim Geraha Utama yang sudah fokus di bidang properti. Tapi memang dia masih belum optimal ya kalau menurut kami. Dan ada satu lagi yang menarik itu di bidang limbah dan hari ini baru tahap persiapan, belum beroperasi. Nah, yaitu PJL, itu anak usahanya JGU. Nah, limbah ini adalah salah satu sektor favorit hari ini karena untuk pengolahan limbah, khususnya limbah medis, limbah rumah tangga itu kita ini masih sangat perlu pembenahan, perlu lahan, perlu insinerator yang memang mumpuni. Nah, bahkan kalau ini nantinya buka, harapan kami kita akan bisa menjadi pusat untuk pengolahan limbah di Indonesia Timur. Harus ditaruh di PJL itu. Nah, kalau satu hal yang saya katakan baru tapi lama sebenarnya, Mbak, itu adalah BUMD pangan, Mbak. Karena hari ini kita sebagaimana tahu Presiden Prabowo kebijakannya adalah kedaulatan pangan untuk Indonesia. Artinya, apalagi kalau kita bicara Jawa Timur. Jawa Timur ini adalah lumbung pangan nasional. Kita tahu bahwa 30% beras nasional itu dari Jawa Timur. Jagung hampir 40% dari Jawa Timur. Gula 50% dari Jawa Timur. Kita belum bicara telur, garam, kopi, semuanya itu. Artinya, Jawa Timur ini punya potensi yang luar biasa untuk bisnis pangan. Tapi kita belum punya BUMD khusus tentang pangan. Satu-satunya yang saya katakan, ya kalaupun nggak bisa dibilang sama, tapi mendekati, itu hanya Puspa Agro. Anak usaha dari JGU. Dan itu pun kondisinya minus. Secara perangkaan dia minus, secara optimalisasi kalau kita lihat juga masih jauh banget dari optimal. Padahal dulu hype-nya seperti apa ketika pertama kali pasar itu dibuka. Betul, itu mungkin kan doa awal ya dari yang melahirkannya, tapi ternyata besarnya tidak seperti itu. Nah, sedangkan di Jakarta mereka punya BUMD namanya Food Station. BUMD khusus masalah pangan dan dia bisa memberikan kontribusi yang signifikan untuk PAD Jakarta. Food Station itu kalau tidak salah dia juga sampai membuka tenan-tenan begitu ya? Sampai turun ke lapangan begitu? Dia mengambil bahan pangan dari Jawa Timur. Beras dia ngambil dari Ngawi. Kemudian cabai dia ngambil dari mana? Dari Jawa Timur kebanyakan. Kemudian dia adalah penyangga pangan Jakarta, Food Station itu. PAD-nya luar biasa signifikan. Nah, yang lucunya kita sebagai pemilik lumbung pangan nasional, kok malah kita kalah dari Jakarta? Ini ada apa? Nah, ini tentunya hal tertentu nanti untuk BUMD baru. Salah satu fokus kontribusi PAD ini adalah seberapa besar kontribusi BUMD terhadap PAD tentunya, yang saat ini menjadi target wajar, yang tentunya saat ini perlu menjadi acuan wajar begitu dan target untuk dari teman-teman Pansus. Kalau kita bicara perangkaan, Mbak, kalau boleh saya buka datanya, itu di tahun lalu kita di sekitar 480 miliar. Untuk targetnya setoran PAD. Nah, di tahun ini kita memasang target 490 sekian miliar. Kok cuma naik 10? Nah, kenaikannya hanya kecil sekali dan lambat sekali. Itu pun sudah dengan dengan kita ini rapat. Waduh, menggos-menggos. Mungkin bahasanya kita ini sudah sudah genjot teman-teman BUMD, tapi ya kemampuannya hanya segitu. Berarti kan ada yang salah gitu. Ada yang salah, harus kita gali secara khusus. Itulah makanya Pansus ini kita bentuk. Target kita sebetulnya kalau ngomong target ya minimal kita jangan kalah dari Jawa Tengah lah. Gitu. Kita harus berani optimis, apalagi hari ini kita mengalami banyak tekanan. Betul. Kita ada pengurangan pajak kendaraan bermotor dari Undang-Undang 1 2022 tentang HKPD. Kita ada lagi pengurangan TKD dari Pak Purbaya, ya kan? Betul. Pak Purbaya ini hari ini kebijakannya luar biasa dan hikmahnya ya salah satunya kita jadi muter otak untuk ngenjot semua sektor PAD gitu. Pak Purbaya sahabat Gen Z tapi kayaknya musuhnya Dewan. Enggak, kami berkawan dengan Pak Purbaya. Pak Yuda, lalu bagaimana Pansus ini akan memastikan rekomendasi penyehatan ini tidak hanya bersifat administratif begitu, tetapi juga implementatif oleh pemerintah provinsi? Ya, pasti kita akan memberikan rekomendasi-rekomendasi itu yang memang sesuai dan aktual dengan kondisi real di lapangan.
Sehingga pansus ini nanti kami harapkan memang memberikan rekomendasi baik itu jangka pendek maupun jangka panjang, Mbak. Jangka pendek mungkin nanti akan bisa dilakukan segera itu tentang misalnya seperti pembenahan SDM misalnya seperti itu. Kemudian yang jangka panjang mungkin pembentukan BUMD baru seperti tadi yang kita bahas, BUMD pangan atau spin-off dari Puspa Agro kita naikkan menjadi BUMD sendiri misalnya seperti itu. Jadi dan semua rekomendasi itu agar implementatif, tentu di DPRD kita punya 5 komisi dan salah satunya kami sendiri juga di Komisi C, Komisi Keuangan yang menangani BUMD. Betul. Di mana pansus ini tentunya selain memberikan rekomendasi pada pemerintah Provinsi Jawa Timur, juga akan memberikan rekomendasi kepada komisi terkait yaitu Komisi C untuk melaksanakan rekomendasi-rekomendasi ini. Tadi saya juga sempat lupa, sebelum menuju pertanyaan itu saya harusnya bertanya bagaimana respon dari pemerintah provinsi ketika mereka mengetahui bahwa akan ada pansus. Alhamdulillah. Apalagi spesifik BUMD begitu. Oh iya, alhamdulillah pemerintah Provinsi Jawa Timur sangat menyambut baik dengan adanya pansus ini. Ya, sehingga saya bisa memastikan bahwa nanti data-data yang akan disampaikan kepada kami juga insya Allah harusnya transparan ya. Betul. Transparan dan ini toh kita bicara demi kebaikan. Karena PAD itu yang kita terima termasuk dari BUMD tentunya juga akan kembali kepada masyarakat berupa pembangunan dan kesejahteraan, Pak. Artinya ke depannya akan ada audit forensik gitu atau mungkin akan melibatkan audit forensik, BPK, BPKP tentu. Untuk kasus tertentu misalkan ada temuan? Pasti kita akan melibatkan banyak pihak, Mbak, dalam hal ini. Jadi yang pertama dari internal Pemprov sendiri baik itu Biro Perekonomian, BPKAD, kemudian juga inspektorat. Nah, dari eksternal mungkin kita ada BPK dan mungkin APH yang lain. Sehingga ini akan kita himpun untuk memberikan rekomendasi yang tepat sasaran. Karena pansus ini niatnya semata-mata adalah untuk meningkatkan PAD. Kita ini sudah kena pengurangan 4,2 triliun gara-gara pajak kendaraan bermotor. Tahun 2026 kena tekanan lagi pemotongan transfer keuangan daerah 2,8 triliun. Jadi kehilangan 7 triliun ini ya salah satunya kita bisa kasih obat-obat dikit dari BUMD lah, kira-kira begitu. Artinya teman-teman pansus sudah memiliki data begitu. Kira-kira BUMD mana yang menjadi catatan dan BUMD mana yang menjadi prioritas investigasi? Ya tentunya kalau kita bicara pansus, ini terdiri dari 25 anggota dari berbagai fraksi dan dari berbagai komisi. Ada yang dari Komisi C, tapi juga banyak yang tidak dari Komisi C. Sehingga ini insya Allah kita akan mulai dari pemetaan terlebih dahulu. Pemetaan yang lebih up to date per hari ini seperti apa sih kira-kira, apalagi ini pas tutup tahun, Mbak. Jadi kan pas ini BUMD harusnya sudah setor nih sesuai dengan targetnya gitu kan. Apa ada yang tidak memenuhi target? Apakah mungkin ada yang memenuhi target? Apakah ada yang ternyata bayarnya dicicil misalnya begitu ya. Nah, ini harus kita telaah dulu. Per Desember 2025 ini kondisi realnya seperti apa? Supaya baik yang dari Komisi C maupun dari komisi lain yang tergabung di pansus itu semuanya ter-up-to-date. Bapak kan juga sudah anggota dewan beberapa periode kemarin begitu. Artinya kita tidak usah membahas di 2025, kita bahas di 2024. BUMD mana yang mempunyai catatan terburuk? Ini secara keuangan atau secara menyeluruh? Menyeluruh, kami melihat sebetulnya kita tidak bilang terburuk ya Mbak ya, tapi catatan-catatan yang perlu untuk diperbaiki tentunya bagi kami di DPRD. Kami melihat memang ada beberapa BUMD yang memiliki anak usaha yang tiap tahunnya itu minus. Nah, ini tentunya perlu kita benahi. Apakah itu perlu ditutup? Apakah itu perlu kita suntik modal lagi? Atau kita spin off? Atau bagaimana? Nah, kadang-kala orang ngomong gampang, kalau rugi tutup saja gitu. Tapi kan jangan lupa BUMD ini punya 2 fungsi. Satu dia adalah fungsi PAD, satu lagi adalah fungsi sosial. Di mana tentunya kita harus memperhatikan tenaga kerja yang ada. Nah, case-nya berbagai macam. Ada juga anak usaha dari PJU, ya, yang saya lupa namanya apa, karena banyak anak usahanya. Ada anak usaha dari PJU itu yang mulai awal didirikan sampai hari ini minus terus. Nah, jadi sekian tahun dia tidak pernah setor, bahkan malah minus. Ada juga anak usaha yang sekian belas tahun terakhir ini minus, yaitu Puspa Agro. Ya. Nah, dan anak usaha lain yang tidak bayar gaji ada, itu Kasahuzada, bisa dilihat di media semuanya ini. Jadi bukan rahasia umum lagi, sudah publik lah, tahu lah. Nggak bisa bayar gaji.
Nah, yang begitu tuh harus diapakan? Iya, Apakah dibiarkan 10 tahun ke depan ya gajinya empot-empotan begitu? Apa dibiarkan saja minus terus menggerogoti PAD kita? Apa betul. gimana? Nah, inilah pansus tugasnya, Mbak. Sudah 3 tadi saya kasih bocoran itu. 5 nggak apa-apa, Pak. Oh iya, 3 dulu. Artinya pansus kan juga harus menimbang, Ya. tadi Bapak sempat menyampaikan ada Mm-mm. fungsi sosial begitu yang harus Betul. menjadi pertimbangan pansus juga nanti Iya. ke depannya, ketimbang harus menutup tapi ada fungsi sosial di dalamnya. Mm-mm. Artinya jika suatu BUMD ini menjalankan fungsi sosial, Iya. tetapi memberikan kontribusi PAD yang kecil begitu misalkan, Iya. dibandingkan tujuan komersil dan juga kontribusi PAD. Iya. Apa yang menjadi pertimbangan dari teman-teman pansus? Eh, Kami belum sampai rapat kerja pansus sampai tahap itu ya, Mbak ya. Tapi kalau kami sendiri sebetulnya di Komisi C sudah mengamati itu di 2 periode ini. Kami mengamati bahwa ada fungsi sosial yang memang harus dijalankan lebih optimal. Misalnya seperti tadi saya sampaikan, kok bisa Betul. ada BUMD, anak usaha BUMD telat bayar gaji. Nah, ini kan fungsi sosial yang sangat memprihatinkan. Kita bisa bayangkan ternyata bukan hanya gaji yang terbayarnya hanya setengah, tapi juga jaminan kesehatan mereka yang ternyata tidak terbayar. Oke. Jadi mereka kerja bertahun-tahun itu jaminan kesejahteraannya mereka tidak ada. Iya. Nah, ini kan harus kita perbaiki. Tidak boleh kita pasrah pada keadaan dan membiarkan tutup mata, itu nggak boleh. Nah, solusinya bagaimana? Tentunya kita juga harus mengundang konsultan, Mbak. Iya. Jadi ada konsultan keuangan ya yang bisa kita lihat, konsultan bisnis. Nah, ini solusi apa? Secara keuangan seperti apa? Memerlukan berapa miliar? Apakah APBD kita mumpuni untuk itu atau tidak? Nah, ini kan yang akan digali di pansus nantinya. Oke. Tapi harus ada solusi dari pansus. Artinya pansus tidak boleh Hanya tidak memeriksa tidak saja begitu. memeriksa, harus ada solusi gitu. Oke. Sebenarnya sampai akhirnya dibentuk pansus, artinya kan Ya. ada kelemahan dari pemerintah provinsi juga di sini selaku pengawas untuk BUMD. Sebenarnya bagaimana pengawasan dari pemerintah provinsi Jawa Timur terhadap BUMD Jawa Timur hari ini sampai akhirnya muncullah pansus dari DPRD? Ya, sebetulnya kalau kita ngomong kelemahan, tentunya ini adalah pengawasan dari kita semua, Mbak. Tidak hanya dari Pemprov ya, semua pihak, termasuk masyarakat, termasuk netizen, termasuk viewer dari channel Iya. ini, semuanya adalah pengawas. Ya, fungsi pengawasan ada di kita semua. Nah, terutama DPRD yang memang salah satu tupoksinya adalah pengawasan, kita tentu melihat banyak BUMD yang memang masih belum optimal, masih melakukan hal-hal yang tidak semestinya gitu ya. Misalnya seperti apa itu, Pak? Ya, kayak tadi sudah kita bahas, ada penyelewengan-penyelewengan dan Nah, sebagainya. oke. Tentu tapi harus kita pilah, Mbak. Mana memang ranahnya APH. Oke. Ya, jangan sampai ini ranah hukum tapi dipengaruhi oleh politis. Itu Oke. sangat kita hindari hari ini. Karena sudah ada ranahnya masing-masing. Kemudian Pemprov kalau dibilang lemah dalam mengawasi, mungkin saya tidak mengatakan tupoksi utamanya adalah pengawasan. Tapi kami melihat sebetulnya harus ada gebrakan yang inovatif, Mbak. Betul. Kondisi yang ada itu jangan sampai terjadi kondisi pembiaran. Iya. Nah, ini yang sebetulnya menjadi concern kita bersama. Sehingga ketika kami melemparkan itu wacana pansus, kami menggalang tanda tangan dan sebagainya, itu alhamdulillah respon dari Pemprov sangat tanggap, Iya. gitu ya, sangat komunikatif dan bisa untuk menyesuaikan. Bahkan kalau boleh saya usulkan, mungkin nanti juga akan kami perjuangkan melalui pansus. Oke. Harusnya pemerintah Provinsi Jawa Timur ini memiliki badan khusus pembina BUMD. Oke. Karena hari ini yang terjadi adalah BUMD ini dibina di Biro Perekonomian, Oke. di mana tugasnya itu juga menjadi anggota TPID, kemudian dia mengawasi membina dinas perindustrian perdagangan dan sebagainya. Jadi Iya. terlalu bias gitu. Cobalah bentuk seperti di Jakarta, hari ini adalah dia punya badan pembina BUMD Oke. yang memang tugasnya khusus gitu dan itu eselon 2 gitu. Iya, iya, iya. Khusus untuk mengawasi bagaimana kinerja BUMD begitu ya. Betul. Tadi sempat disampaikan apa yang akan menjadi tugas APH gitu dan apa yang menjadi tugas pansus. Apakah pansus juga akan menelaah struktur kepemilikan, dewan komisaris dan tata kelola perusahaan pada setiap BUMD dan metode pemeriksaannya nanti akan seperti apa, Pak? Ya tentu kita akan lihat dulu, makanya kita pasti Jangan sampai ada titipan begitu maksudnya. Oh ya, kalau titipan itu kita tidak memungkiri ya, pasti itu ada. Dan kami tidak, titipan artinya titipan orang kan. Nah, titipan orang itu biasa, gitu, Oke. biasa. Bagi kami itu adalah hal biasa. Hanya, kalaupun orang itu adalah titipan, tolong orang yang profesional itu yang kita kehendaki. Jadi jangan sampai orang dititipkan, misalnya dia dijadikan direktur keuangan sebuah BUMD, tapi dia sebenarnya adalah lulusan
dokter hewan, misalnya begitu. Oke. Nah, hal-hal yang seperti itu banyak terjadi di Iya, BUMD. betul, betul. Nah, ini tadi kita sudah sempat bahas tentang SDM, ya ini salah Oke. satu apa namanya Pembenahan concern SDM gitu pembenahan ya. SDM, ya ini salah satunya gitu. Oke. Kadang-kadang data publik ini nggak lengkap begitu, Pak. Bagaimana Ya. Pansus memastikan akses data dan laporan keuangan, kontrak, dan juga laporan jajaran direksi BUMD nantinya sesuai atau transparan? Ya, tentunya kita dalam hal ini masih bermitra dengan Biro Perekonomian juga sebagai pembina sementara ini. Jadi Biro Perekonomian sudah kita minta data-data yang terkait dan tentunya laporan keuangan itu semuanya pasti sudah audited oleh KAP. Ya. Jadi kita akan berangkatnya dari sana, Mbak. Oke. Kita tidak berangkat dari asumsi, kita tidak berangkat dari pemberitaan saja, tapi yang lebih valid adalah data yang nanti kami terima dari Biro Perekonomian. Oke. Baru kemudian kita mengarah kemana dan berbuat apa itu. Pada akhirnya setelah 6 bulan berjalan begitu untuk Pansus, akhirnya misalnya muncul catatan merah terhadap beberapa BUMD. Misalnya gitu. Ini misalnya, Ya. semoga tidak ada. Ini Amin. misalnya. Pada akhirnya misalkan harus sampai ditutup begitu, apakah itu cukup solutif nantinya? Ya, tentunya tidak semua solusi dari problem adalah menutup, ya kan? Pasti kita harus mencari solusi yang paling tepat. Betul. Dan itu untuk di Pansus ini memang kita akan menggandeng beberapa pihak selain akademisi di bidang keuangan, kita juga akan menggandeng praktisi-praktisi bisnis mungkin. Oke. Yang bisa memberikan masukan kepada kita semua apa yang sebenarnya bisa dilakukan, peluang bisnis apa yang bisa untuk mengenjot PAD. Sebagai contoh gini aja, paling simpel nih misalnya. Paling simpel misalnya kita sekarang punya anak usaha, Mbak, yang jualannya itu air minum dalam kemasan. Oke. Ya. Itu siropan bukan ya? Bukan ya? Betul, siropan ya. Kita sebut merek karena itu BUMD. Nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa, boleh kita promosikan kan. Jadi es water nama Iya. jualnya ya. Es water ini sekarang kalau kita lihat OPD yang ada sekian banyak di 38 kabupaten, mereka punya UPT, punya SMA, SMK di 38 kabupaten kota, Bank Jatim cabang kabupaten kota, Bank UMKM cabang kabupaten kota, dan seterusnya. Saya bisa terus ini. Masa iya sih mereka nggak butuh air gitu kan? Itu tiap tahun 400 juta perusahaan itu, Mbak, untuk setoran PAD-nya. Tapi menurut kami harusnya bisa jauh lebih daripada itu. Jual air minum loh. Kendalanya di mana? Kendalanya di mana gitu kan? Selama ini kalau dari hearing komisi, mereka selalu menyampaikan ketiadaan kapasitas dan armada, Mbak. Tapi apakah itu sudah mentok? Betul. Apakah itu berarti kita harus menerima kondisi menerima yang pandum? Kan enggak. Kita harus cari dong. Oh, ini potensi, punya mata air sendiri, punya pabrik sendiri, masa nggak bisa genjot? Nah, itu nanti akan digali di Pansus. Oke. Dengan temuan-temuan itu nantinya pasti publik juga membutuhkan transparansi begitu. Apakah Pansus juga secara terbuka akan mengumumkan seluruh temuan-temuan yang terjadi di lapangan kepada teman-teman media? Pasti kalau itu. Seperti ini aja sudah sebetulnya menurut kami sudah cukup transparan ini. Sudah kita spill banyak ini siang hari ini. Jadi intinya kalau kami ingin menyampaikan temuan itu pasti akan secara resmi, Mbak, dan itu di publik ya. Tentunya rekomendasi finalnya nanti akan kita sampaikan di rapat paripurna di depan gubernur, pasti. Oke. Ya, pahit manis kita sampaikan publik. Nah. Ya kalau pahit harusnya gubernurnya pasti akan sedih. Pak, mengingat ada BUMD yang kerjanya juga pasti baik di sini, nanti pasti akan ada temuan bahwa BUMD ini kerjanya membaik atau mungkin merugi. Apakah Pansus juga akan merekomendasikan mungkin seperti model pengelompokan atau klasterisasi BUMD berdasarkan fungsi dan juga potensi komersial? Ya tentu kita akan klasterisasi, Mbak. Banyak ya model klaster yang bisa dipakai. Iya, yang pertama pasti dari PAD, itu dulu. Kemudian yang kedua dari likuiditas. Artinya dia kelancaran membayar gaji, membayar hutang kalau dia ada hutang, kemudian juga kelancaran setoran PAD. Kemudian yang berikutnya lagi klaster dari bidang usaha, Mbak. Karena bidang usaha perbankan tentu treatmentnya akan berbeda dengan bidang usaha yang lain. Betul. Ya, apalagi misalnya Bank Jatim. Hari ini Bank Jatim sudah TBK. Tentunya sangat sensitif ketika kita menghembuskan sesuatu atau memblow up sesuatu terhadap Bank Jatim, akan sensitif sekali terhadap harga sahamnya. Iya. Kan ini punya kita gitu. Jangan sampai kita adanya Pansus malah membuat sahamnya terpuruk. Nah, ini kan jangan sampai ya. Itu yang harusnya ditakutkan begitu. Ya, sehingga kita pasti akan jaga rel-rel itu. Nah,
saya pikir anggota pansus hari ini sudah sangat objektif sih. Sudah apa ya, kita sudah pada pemahaman yang sama bahwa tujuannya adalah PAD, tidak lain daripada itu. Oke, waktunya tidak panjang Pak, mungkin ada kalimat penutup yang ingin disampaikan terkait dengan pansus yang hari ini baru saja dibentuk oleh DPRD Provinsi Jawa Timur, dan saya harap pembahasan pansus baru di kata mereka Pak ya, atau sudah di media lain? Sudah beberapa media? Perdana di sini sih. Oke, Jadi silahkan Pak. dapat bocoran hari ini ya. Karena udah tahu kalau apa inisiator, tadi udah bilang inisiator, tahu dari mana ini nggak tahu juga. Ada di media Pak, sudah ada di media Pak, di mana-mana. Baik. Silahkan. Jadi ya pesan kami untuk masyarakat Jawa Timur tentunya tadi adalah kita sekarang sedang memperjuangkan bagaimana PAD kita di Jawa Timur ini bisa naik melalui BUMD. Dan itu akan nanti kembali kepada masyarakat dalam bentuk pendidikan, dalam bentuk pelayanan kesehatan, pelayanan transportasi, dan sebagainya, yang itu nanti akan dinikmati oleh masyarakat Jawa Timur juga. Sehingga kami mohon doa, mohon dukungannya dalam rangka kita memperbaiki, membenahi, dan melakukan terobosan-terobosan dalam rangka penyelamatan PAD melalui BUMD. Amin. Terima kasih banyak Pak Yuda. Tentu dengan PAD yang meningkat juga menjadi kebaikan bagi warga masyarakat Jawa Timur. Amin. Dan semoga kerja pansus ini bisa menghasilkan kebijakan yang tidak hanya memperkuat kinerja BUMD, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi peningkatan PAD dan juga kesejahteraan masyarakat Jawa Timur. Dan semoga teman-teman pansus juga bekerja sesuai rules-nya begitu. Amin. Dan bekerja maksimal Pak, Amin. agar tidak mengecewakan masyarakat Jawa Timur. Harus. Terima kasih sudah menyaksikan podcast DPRD di kata mereka. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yuda.